teman-teman, hari ini ikut petualangan Iji ke pabrik keripik yuk. Kita lihat bagaimana si singkong berubah menjadi keripik kriuk yang enak banget. Sebelum itu, Igri pengen ngasih tahu nih soal singkong. Singkong terkenal juga sebagai ketara pohon yang bisa tumbuh di mana saja karena cara tanamnya yang mudah. Nah, singkong itu biarpun sering disebut makanan wong deso, aslinya punya kandungan karbohidrat yang besar untuk menggantikan nasi. Otomatis cocok banget nih buat kamu yang pengen diet. Jadi tahan laparnya lebih lama deh. Kalau buat orang tua, cocok nih untuk mencegah osteoporosis atau keropos tulang. Soalnya singkong kaya vitamin K. Vitamin ini bisa menjadi perisai perang untuk menahan pengeroposan tulang dan menjaga titik saraf pusat. Itu baru satu manfaat singkong loh. Masih ada banyak lagi nih manfaatnya. Karena keripik singkong ini rasanya enak banget, banyak orang yang mengolahnya menjadi bahan produk. Contohnya seperti keripik singkong. Cobain dong. Boleh. Enak banget. Tambah berlama-lama. Yuk kita intip proses produksinya. Teman-teman, jenis singkong yang dipakai di pabrik ini adalah jenis singkong mango karena teksturnya yang pas dan hasil gorengannya yang bagus. Jadi cocok banget deh untuk dijadikan keripik kriuk. Nah, kalau di pabrik itu semuanya harus diatur teman-teman. Ada yang namanya 6M, man, money, material, machine, methods, dan market. Kedengarannya susah ya, tapi tenang aja. Igri bakal ngejelasin ke kalian versi mudahnya agar dapat dimengerti. Dalam produksi keripik singkong, manusia adalah faktor penting. Di pabrik ini, tantangannya ada pada keterampilan dalam mengolah singkong. Soalnya memotong singkong itu gak gampang loh. Jadi harus pakai alat khusus. Makanya sebelum kerja, semua pekerjanya diajari dulu cara menggunakan alatnya. Jadi semuanya aman dan hasilnya juga bagus deh. Dalam hal keuangan, pabrik ini menggunakan sistem borongan, bukan sistem harian. Untuk mengolah 1 ton singkong, diperlukan waktu sekitar 2 hari produksi. 2 hari? Lama ya? Tapi hasilnya worth it kok. Dalam prosesnya, ada perhitungan keuntungan yang harus dipertimbangkan. Rata-rata, 65% dari berat singkong hilang selama proses, mulai dari kulit, bagian yang rusak, hingga tanah yang ikut menempel. Jadi, dari 1 ton singkong, hasil keripiknya cuma sekitar 3,5 kuintal aja. Tapi, untuk gaya produksi, bapak ini tidak mengalami banyak tantangan. Yang penting tinggal mengolah prosesnya dengan baik. Sekarang, kita masuk ke material. Bahan baku utamanya adalah singkong mango dan minyak goreng. Untuk mengolah 1 ton singkong, bisa menghabiskan sekitar 100 liter minyak goreng loh. Ingat ya teman-teman, singkong yang digunakan itu harus benar-benar bagus. Kalau ada yang kualitasnya kurang, langsung disortir dan tidak dipakai dalam produksi. Jadi yang masuk proses produksi hanyalah singkong yang mulai standar saja. Peralatan di pabrik ini unik banget loh teman-teman. Alat atau mesinnya dibuat sendiri karena lebih murah, lebih terjangkau, tapi tetap kuat untuk dipakai. Misalnya pada alat pemotong. Alat pemotong singkong ini terbuat dari mesin cuci bekas yang dimodifikasi sampai sanyo bekas yang dijadikan pengolah. Tantangannya muncul karena sering dipakai terus-menerus, jadi risiko rusaknya lebih tinggi deh. Tapi solusinya jelas loh, selalu sedia alat serep. Jadi kalau ada yang rusak, produksi tetap bisa jalan tanpa henti. Metode kerja di sini juga mengikuti alur yang jelas loh. Mulai dari penerimaan singkong, pengupasan, pemotongan, penggorengan, penyortiran, lalu pengemasan. Setiap tahap dilakukan sesuai standar, terutama pada pemotongan dan penggorengan, supaya hasil keripiknya kriuk, warnanya merata, dan kualitasnya tetap stabil. Yeay! Pada bagian market, keripik singkong ini dijual dalam 2 jenis kemasan, yaitu harga 2.000 dan 5.000. Bedanya ada pada ukuran kemasannya, dan yang 5.000 biasanya lebih banyak diminati
Untuk target pasarnya, keripik ini dipasarkan ke warung-warung dan juga agen. Jadi, pergerakan produknya cukup cepat kalau stoknya stabil. Tapi, tentu aja pemasaran pasti punya tantangan. Menurut Bapak Effendi, tantangan paling besar ada di ketersediaan singkong yang berkualitas. Kalau kualitas singkong turun atau stoknya sedikit, produksi ikut berkurang. Kalau produksi turun, pengiriman ke warung dan agen jadi nggak stabil. Solusinya adalah bekerja sama langsung dengan petani dan bandar dari daerah yang kualitas singkongnya bagus, seperti Tanjung Siang. Dengan kerjasama langsung, kualitas singkong bisa lebih terjaga dan pasokannya lebih aman. Jadi teman-teman, 6M itu intinya adalah 6 hal penting dalam proses produksi. Ada man yang mengerjakan, money untuk biaya, material sebagai bahan baku, mesin sebagai alat, metode sebagai cara kerja, dan market sebagai tempat menjual produk. Kalau 6 bagian ini berjalan bersama-sama, produksi keripik singkong bisa lancar dan hasilnya tetap berkualitas. Jadi itu dia teman-teman perjalanan lengkapnya, mulai dari singkong manggu sebagai bahan utama, proses produksinya, sampai penerapan 6M di setiap tahap. Dari situ kita bisa lihat kalau menghasilkan keripik singkong yang kriuk dan berkualitas itu butuh perencanaan yang rapi dan kerjasama. Terima kasih ya sudah mengikuti sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di petualangan Igri selanjutnya. Bye-bye! Really wanna zig a zig ah. Yo, I'll tell you what I want, what I really want. So tell me what you want, what you really want. I'll tell you what I want, what I really want. So tell me what you want, what you really want. I wanna